Karena dia DPT tetap, karena dia orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT dan diperkenankan memilih. Orangnya hadir. Kan penting, yang penting itu. Makanya itu yang ingin kami pertanyakan pimpinan. Apakah orangnya bangkit dari kubur atau seperti apa? Itu penting. Diperkenankan itu kan monggo kan gitu. Iya. Nah kalau dia hadir, nah ini yang bahaya kan begitu. Iya. Ada orang yang sebetulnya sudah meninggal masuk DPT, ya. Kemudian diperkenankan atau dipersilakan atau diperbolehkan untuk hadir nyoblos. Faktanya nama itu hadir nyoblos apa enggak? Yang pertama di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya juga di TPS 02, Desa Demi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. 2 TPS di Sintang semua ya? Iya, sama-sama orang yang sudah meninggal. Dia di dalam DPT dan kemudian dia memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesiar TV, dari kemarin dan jadi sorotan media massa bagaimana misteri sebuah TPS di Kalimantan Barat. DPT-nya ada 187. Semuanya nyoblos satu caleg Demokrat. Bahkan di antara yang nyoblos orangnya sudah meninggal dari tahun lalu. Luar biasa kan pemilu di negeri kita, iya kan? Yang memilih ternyata bukan hanya orang yang hidup, yang meninggal pun masih punya hak suara dan tercatat ikut nyoblos di TPS. Jangan bilang kok bisa, apa sih yang gak bisa di pemilu 2024? Seperti yang dirilis di berbagai media bahwa rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalbar itu berlangsung alot hingga Minggu 10 Maret 2024 tengah malam. Nah di sidang pleno KPU, saksi PDIP Putu Bravo itu menyatakan keanehan. Ada 187 pemilih di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Serawai, Kabupaten Sintang. Semuanya menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Padahal salah satu di antaranya sudah meninggal dunia. Nah, dia bilang apakah orangnya bangkit dari kubur atau gimana? Itu yang justru kami pertanyakan. Karena dalam putusan Bawaslu terbukti. Demikian pernyataan saksi dari PDIP. Jadi memang ini di Indonesia men. Memang inilah yang luar biasa di negeri kita tercinta, orang yang sudah meninggal masih masuk DPT, bahkan dihitung sebagai salah satu yang nyoblos. Namanya terdaftar, undangannya diantar, suaranya tercoblos. Tapi orangnya sudah meninggal. Jadi jangan heran, ini di Indonesia apa sih yang gak bisa. Pertanyaan pimpinan, apakah orangnya bangkit dari kubur atau seperti apa? Itu penting. Diperkenankan itu kan monggo kan gitu. Ya. Nah kalau dia hadir, nah ini yang bahaya kan begitu. Ya. Berdasarkan informasi bahwa pemilih yang telah meninggal itu diketahui bernama Sukuk. Jadi Sukuk ini sudah terdaftar pada 21 Juni 2023. Tepatnya 2 hari sebelum kematiannya ini sudah terdaftar. Nah, pada 14 Februari 2024 pemilu kemarin namanya masih ada di DPT. Ya, daftar pemilih tetap. Nah, seharusnya dari 187 pemilih terdapat di TPS itu hanya ada 186 orang harusnya ya yang menggunakan hak pilihnya, karena kan satu orang sudah meninggal, sudah tiada gitu ya. Nah, tapi nyatanya masih utuh 187. Ini bagaimana ceritanya gitu ya. Terus Ketua KPU Kalimantan Barat Muhammad Syarifuddin Budi menyebutkan bahwa suku tidak hadir dalam pencoblosan. Karena memang sudah meninggal. Nah, tidak ada di daftar hadir. Itu pernyataan dari Ketua KPU. Faktanya, hasil rekapitulasi
sejak tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten kota dan provinsi yang mencatat jumlah pemilih dan jumlah suara terpakai berjumlah 187. Ya, jadi utuh masih. Harusnya kurang 1 tetapi suku ini masih termasuk yang memilih. Itu artinya suku yang notabene-nya telah meninggal masih termasuk yang menambah jumlah suara yang tercoblos karena 187 tidak berkurang. Gitu ya. Jadi dalam hal ini Herwin selaku perwakilan Bawaslu Republik Indonesia kemudian menyampaikan fakta penting bahwa dalam putusan Bawaslu Sintang disebutkan bahwa identitas dan hak pilih suku telah digunakan oleh orang lain. Telah digunakan oleh orang lain. Jadi bukan suku sendiri yang bangkit dari kubur terus menuju ke TPS baru melakukan pencoblosan. Saya malah penasaran siapa yang dipilih. Berdasarkan informasi dia memilih salah satu caleg dari Demokrat. Karena semuanya satu TPS memilih satu orang aja, yaitu caleg dari Demokrat. Ini yang menyebabkan jumlah pengguna surat suara tetap berjumlah 187 meski suku sudah tiada. Ya, padahal Undang-Undang Pemilu melarang hal itu dan termasuk sanksi pidana berupa penjara maksimum 1,5 tahun dan denda 18 juta. Ya nggak tahu, ini karena nggak diketahui jadi bingung siapa yang mau dihukum gitu ya. Namun Herwin juga menyebut bahwa siapa orang yang menggunakan hak pilih suku tidak terlacak. Saya ulangi, tidak terlacak. Jadi siapa yang menggantikan orang yang sudah meninggal ini untuk nyoblos tidak terlacak. Saya mikir bahwa kalau tidak terlacak ini berarti yang menggunakan ini paham betul gimana caranya agar tidak terlacak. Tentu ini bukan orang sembarangan menurut saya ya, dalam asumsi saya. Logikanya aja, kita kalau mau nyoblos, saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di tempat TPS saya nyoblos, itu kan harus memperlihatkan surat undangan dan KTP. Jadi bukan hanya surat undangan, tapi KTP juga diperlihatkan untuk memastikan bahwa nama yang ada di surat undangan yang menuju ke TPS itu sesuai dengan nama di KTP. Jadi nggak main-main ini. Artinya kalau betul-betul melakukan verifikasi ini, mestinya yang sudah meninggal nggak bakalan masuk. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Nah, bagaimana? Kalau ada surat-suara tercoblos di daftar hadir tanda tangan, seluruh surat suara di TPS terpakai, tapi di situ yang nyoblos sudah meninggal, ya tentu ini sudah kebayang siapa yang sedang bermain. Pasti ada yang berkepentingan, nggak mungkin enggak mewakili orang yang sudah meninggal ini dan lolos bahkan sampai suaranya tercoblos. Kita sudah ngebayang dong siapa yang ikut bermain ya. Wajar kalau nggak ada penjelasan, kita punya hak dong berpikir, berasumsi ya. Tapi udahlah ya, itu terlalu biasa itu di pemilu 2024. Nah, lucunya bukan hanya orang yang meninggal ikut terdaftar dan mencoblos, tapi ada masalah lain yang nggak kalah aneh. Anehnya di mana? Ternyata semuanya dari 187 DPT tadi, semuanya memilih dan yang dicoblos hanya satu, yaitu Partai Demokrat, caleg Demokrat. Nah, luar biasa, ini lebih aneh lagi nih. Ya, ketika masuk penghitungan suara caleg DPR RI Dapil Kalimantan Barat 2 dari 187 pemilih di TPS 002 Desa Nangak Tekungai tadi ditemukan keanehan. Partai Demokrat mendapatkan 187 suara, persis jumlah pemilih di dalam DPT, termasuk yang di dalamnya ada mendiang suku yang sudah meninggal yang kita bahas tadi. Nah, di TPS yang ada satu orang meninggal itu ikut nyoblos. Ada 187 pemilih dan semuanya mencoblos satu partai dan satu nama, yaitu dari Demokrat. Partai politik dari nomor urut 1 hingga 13 mencatat 0 suara. Jadi partai-partai yang di situ 0 suara. Nah, masuk di Partai Demokrat di nomor urut 14 totalnya ada 187 suara.
Ya. Dan hanya mengalir di satu caleg namanya Simon Petrus. Simon Petrus. Selebihnya partai nomor 15 hingga 24 kembali mencatat 0 suara. 1 sampai 13 0, kemudian 15 sampai 24 0, diborong habis-habisan semuanya. 1 yaitu Simon Petrus, jumlahnya 187 suara. Nah, ini tentu sungguh kejadian di luar Nurul. Tapi itulah kenyataan pemilu 2024. Ya begini ini. Ya. Lalu ketika ditanggapi sebagai kecurangan, malah dibilang apa? Kalah ya kalah aja. Lah ini kan konyol ya. Kalau Anda main tanpa aturan ya, kayak sepak bola disebut sepak bola gajah ya, suka-suka gitu ya. Ini pemilu bro. Pemilu itu ada aturannya. Enggak asal menang dong ya. Kalau yang penting menang yang suka-suka, ya apa bedanya dengan sepak bola gajah? Malah masih mending sepak bola gajah. Ya hewan kan bisa dimaklumi. Tapi ini ya, ikut pemilu kan manusia. Masa lebih tidak beradab? Gitu kan? Hewan aja bisa beradab, masa manusia kagak? Kok mau pemilunya asal menang? Ini kan aneh ya. Kita ini rakyat, kita bukan capres, kita bukan cawapres, kita bukan caleg. Kita memang gak punya kepentingan pribadi soal siapa yang menang. Terserah ya mau menang siapa juga. Tapi kita punya kewajiban untuk memastikan bahwa pemilu yang digelar benar-benar luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Karena jika yang dipilih adalah hasil proses pelanggaran etika, pelanggaran hukum, menghalalkan segala cara yang penting menang, bahkan pelanggaran yang jelas di depan mata dimaklumi, tentu kita tak bisa berharap besar bahwa negara ini dikelola dengan baik. Yakin aja, nggak bakalan dikelola dengan baik. Mana mungkin pelaku kecurangan menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang baik? Mana mungkin? Mereka sendiri sibuk dengan menutupi borok-boroknya agar kejahatannya tak terbongkar. Simpel kan? Jadi kalau ada rakyat yang bersuara, terus langsung dicap sebagai ekspresi orang kalah, ini juga aneh ya. Kita bukan capres, kita bukan caleg, kalahnya di mana? Ya. Kita bukan petanding, kita hanya peduli bahwa pemilu yang harusnya melahirkan para pemimpin yang jujur, adil, bermartabat, bermoral. Ya, jadi bukan pemimpin yang lahir dari proses kecurangan atau dihaluskan dengan istilah pelanggaran. Ya. Apa enggak malu gitu ya, dilantik pakai pakaian bagus ya, disematkan lencana kehormatan, dipanggil sebagai yang mulia, yang terhormat, tapi pada saat yang sama tak mampu menegakkan kepala dengan kepercayaan diri karena dalam hatinya sadar Anda jadi karena kelakuan pecurang. Anda jadi karena melakukan kecurangan, melanggar hukum dan etika. Anda tampil bukan karena didudukan sebagai orang yang terpilih secara ideal, bukan karena didukung secara sadar dan ikhlas, melainkan karena Anda bayar siapapun untuk menduduki sebuah jabatan. Ya. Jadi menghalalkan segala cara untuk menduduki sebuah jabatan. Apakah ini perilaku yang bermoral? Sangat tidak bermoral. Apakah Anda bangga seperti itu? Jadi sekarang kita sebagai rakyat hanya berada di satu di antara dua pilihan. Di barisan pro pelanggaran yang menganggap biasa perilaku curang, culas sebagai bagian dari dinamika pemilu, atau anti pelanggaran, anti keculasan, anti kecurangan yang tetap menolak apapun perilaku kecurangan. Karena memang ini dinamika pemilu yang buruk, yang busuk, yang merusak tatanan demokrasi, dan bukan ini yang kita perjuangkan. Dia menghadapi kecurangan, maka kita adalah bagian dari keberlanjutan kecurangan itu sendiri. Kita berada di mana?
pro kecurangan atau meniadakan toleransi terhadap apapun bentuk kecurangan. Yuk bersuara, sampaikan dengan lantang, kecurangan tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun. Kita bersuara bukan karena ekspresi orang yang kalah, karena kita bukan petanding, tapi kita masih punya hati nurani, masih punya semangat, masih punya harapan untuk melihat bangsa dan negara ini dikelola secara baik dan benar oleh pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil kita yang punya integritas, yang punya moral, yang punya martabat untuk memimpin Indonesia, mengarahkan Indonesia, mengantar Indonesia menjadi yang lebih baik. Ingat, jabatan bukanlah hadiah, tapi kehormatan untuk berperan lebih bagi siapapun yang memiliki kompetensi dan menjadi pemimpin, imam, inspirator, motivator, teladan yang mewakili banyak orang yang dipimpin maupun diwakilinya. Tapi jika Anda mencapainya dengan cara licik, curang, menghalalkan segala cara, maka jabatan itu bukanlah kehormatan, tapi petaka buat Anda dan bagi banyak orang. Itulah kenapa kami rakyat jelata bersuara, bukan ekspresi kalah, tapi tanggung jawab untuk melihat Indonesia tercinta, maju bersama pemimpin yang memiliki integritas, rakyat ikhlas berdaulat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.